Shalom aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum Warabbani Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan sulit dari Ustadz Haryo di Jogja. Sulit nih pertanyaannya nih. Begini, Pak Pendeta, kiblat kami itu apa? Menurut Pak Pendeta, kiblat kami itu apa, Pak? Ya ini jawaban Pendeta Henry Tandianta. Saudara-saudara, saya ditanya, Pak Pendeta, kiblat kami itu menurut Bapak apa, Pak? Gitu. Jawabannya tidak sulit, Pak. Yang sulit itu saya menjelaskan ke Bapak dan saya harus memakai hanya ayat Alkitab. Ini sulitnya, Pak. Kalau jawab gampangnya udah ketahuan, Pak. Ya, kiblat kami itu apa? Gitu ya. Pak Ustadz Haryo di Jogja ya. Ngene, Pak. Gini ya, Pak ya. Saya hanya akan menjelaskan pakai Alkitab. Sejarah kiblat itu sebenarnya Israel, Pak. Israel itu punya kiblat, Pak. Ya. Saya mau jelaskan bagaimana asal usul kiblat itu. Kenapa kok perlu kiblat gitu. Alkisah gitu. Di dalam Alkitab tertulis Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, Pak. Sama dengan orang Tritunggal, Pak. Kristen Tritunggal itu tegar tengkuk, keras kepala, Pak. Israel itu, Pak. Ya apa-apa, Pak ya. Israel itu tegar tengkuk. Dia keluar dari Mesir, Pak. Belah laut, coba, Pak. Belah laut Tebero, pakai Musa tongkat gini, langsung lautnya terbelah. Langsung nyebrang itu berapa ribu ya? Ya anggap sajalah 1 juta orang, Pak, anggap saja. Sama orang lain juga kan banyak yang ikut juga selain Israel. Laki perempuan anggap aja 1 juta orang. Ya. Lebarnya celah itu yang kering itu bisa katanya sih 2 kiloan. Setidak-tidaknya 1 kilo. Jadi orang nyebrang rame-rame wus gitu ya. Itu kan udah hebat toh, Pak. Di dalam Keluaran 14 ayat 22. Orang Israel itu menyeberangi laut Tebero itu kan udah hebat toh, Pak. Ya, kalau bukan karena Allah nggak mungkin, Pak. Tongkat bisa buat gitu. Tongkatnya Musa. Terus di padang gurun, Pak. Di padang gurun dapat roti namanya mana, Pak. Dapat daging burung puyuh. Keluaran 16 ayat 13 itu dapat burung puyuh. Di Keluaran 16 ayat 31 rotinya itu mereka menyebutnya mana. Jadi kurang apa lagi, Pak? Tapi orang Israel itu karena tegar tengkuk berontak melulu di padang gurun, Pak. Sudah diselamatkan dari kejaran Firaun belah laut, masih nggak percaya sama Tuhan, masih tegar tengkuk, wis Tritunggal banget itu, Pak. Ya Kristen kambing itu, Pak. Ya. Terus puncaknya nanti anak lembu emas di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 4 itu Tuhan marah, gitu. Musa lagi naik gunung, terus pada nggak sabaran orang Israel itu membuat Allah tandingan, patung, ya, anak lembu emas disembah-sembah, ya. Nah, karena inilah, Pak, maka di dalam Keluaran 37 ayat 1 sampai 9 Tuhan menyuruh membuat tabut perjanjian, bentuknya kotak. Ngomong gampangnya gini, Pak. Udah, Musa kamu buat tabut ya. Buat kotak itu peti perjanjian. Nanti aku Allah ini akan bersemayam di situ. Habis kalau pakai segala kuasa Allah itu orang Israel kagak percaya melulu, Pak. Oke? Maka Allah tinggal di dalam tabut itu. Lalu di era Yosua mereka menyeberangi Sungai Yordan. Tabutnya dipikul nyebrang Sungai Yordan, kakinya nginjak sungai, sungainya berhenti, langsung pada nyebrang. Berhenti ngalir ya toh. Jadi hebat sekali nih, Pak, tabut perjanjian ini, Pak. Karena di situ ada Allah gitu. Orang nyentuh tabut perjanjian mati, Pak. Ya. Lalu berkembang ke bangsa Israel. Ya, hidup lama di bangsa Israel, kalau banyak dosa ya kalah perangnya ya toh. Ini tabut ini buat dipikul-pikul, Pak, waktu perang, Pak. Termasuk waktu merobohkan tembok Yeriko dan lain sebagainya. Pokoknya tabut ini tempat Allah bersemayam. Lalu di era bait Allah pertama, tabut ini ditaruh di dalam bait Allah pertama. Nah, pada saat itulah ada yang namanya penyembahan ke arah tabut. Karena Allah tinggal di situ, Pak. Ini cikal bakal kiblat, Pak, sejarah.
Lalu bait Allah pertama ini dirobohkan oleh Nebukadnezar, ya. Daniel di dalam Daniel 6 ayat 10, Daniel di Irak sana, di Babel, itu kalau doa menghadap ke Yerusalem, dikiranya tabut masih ada di Yerusalem pada waktu dibakar itu bait Allah pertama, ya. Padahal udah nggak ada, Pak. Tabut itu sudah ada di surga di dalam Wahyu 11 ayat 19. Ketika Yesus datang, kan pembangunan bait Allah kedua udah selesai tuh. Yesus itu masuk ke bait Allah, itu bait Allah kedua udah nggak ada tabut, Pak. Jadi sebenarnya Israel itu sudah nggak lagi nyembah ke kiblat, tapi karena tegar tengkuk, Pak. Nah ini dia. Lalu Yesus datang kan, Pak. Yesus datang debat melulu sama orang Israel tuh. Kalau kamu itu Allahmu, itu Bapa itu Allahmu. Nih aku ini percaya aku nih Yahweh. Yahweh berasal dari Allah. Tapi Israel kan nggak ngomong, enggak, Allah kami bukan, Bapa itu Allah kami dan bukan kamu, aku nggak percaya kamu gitu. Maka Yesus bilang apa? Iblis. Jadi bapamu itu iblis. Karena Israel itu masih tetap nyembah ini Allah yang di dalam tabut ini. Yaitu disebutnya Bapa juga, karena di dalam Yesaya 63 ayat 16 itu, Tuhan engkaulah Bapa kami, ya. Debat sama Yesus, ya toh. Yesus bilang iblis jadi bapamu, karena tegar tengkuk Israel ini udah tahu Yahweh itu jadi manusia namanya Yesus, dia nggak percaya, gitu. Terus iblis jadi bapamu. Lalu Yesus ini naik ke surga, ya Pak. Sama Kristen kambing juga sama, Yesus sudah naik ke surga masih nggak percaya, tetap nyembah Bapa, padahal Bapa itu kiasan Yesus. Jadi Kristen kambing, Nasrani persis sama dengan Israel tegar tengkuk, mendirikan kebenaran sendiri. Yesus bilang apa? Mati dalam dosamu. Dulu sama Israel bilang, iblis jadi bapamu, kepada penyembah Bapa yang masih hari ini nyembah Bapa. Yesus bilang apa? Mati dalam dosamu. Yesus kan sudah naik ke surga. Emangnya Yesus naik ke surga jadi apa? Kan jadi Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah yang benar itu Yesus. Clear sampai sini, Pak. Ya. Jadi tabut yang dulu dijadikan kiblat sudah ada di surga, Pak. Wahyu 11 ayat 19. Clear, Pak. Clear apanya, Pak? Lah Pak Pendeta Henry belum jawab. Lalu kiblat kami itu apa, Pak? Oh iya, belum jawab, Pak, ya. Gampang, Pak, jawabnya. Jangan marah, Pak, ya. Ceritanya nih, Pak, ada yang namanya malaikat yang jatuh, disebutnya iblis, Pak. Iblis ini punya sifat ingin menyamai Allah Maha Tinggi, ingin menyamai Yesus. Maka iblis ini bikin apa-apa juga bikin tandingan. Dia bikin Allah tandingan. A-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil, Tuhan Allah dan Tuhan tandingan. 1 Korintus 8 ayat 5. Ya, ada Allah yang benar, Allah Maha Kuasa, Yesus Kristus, Allah yang benar. Dia bikin Allah tandingan, kan tujuannya ingin menyamai. Yesaya 14 ayat 14. Iblis ini pokoknya mimpinya ingin menyamai Yesus sebagai Allah Maha Tinggi, ya loh. Terus iblis ini penyesat utama, maka dia bikin Allah tandingan. Allah itu kan harusnya punya nama, Pak. Namanya Yesus Kristus, dia nggak punya nama. Kalau ditanya siapa Allah? Allah itu nama, ya kan, Allah tandingan ciptaannya iblis. Allah itu kan mestinya Maha Kuasa, Pak, nggak butuh dibela. Dia mah butuh dibela, Pak. Itu Allah tandingan ciptaannya iblis. Sudah menciptakan Allah tandingan. Ini ayat Alkitab loh, Pak. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada Allah huruf kecil, ada Tuhan huruf kecil. Itu Allah tandingan, Tuhan tandingan. Supaya mudah saya memakai istilah tandingan, karena 1 Korintus 8 ayat 5 ini lawannya ayat 6. Kalau ayat 6 kan Allah benar, Allah yang beneran maha, Allah yang benar, A-nya huruf besar, Tuhan yang benar, T-nya huruf besar, itu Yesus. Ini harus berlawanan. Ayat 5 ini berlawanan, maka tandingannya, ya, namanya Allah tandingan, menciptakan sosok Allah tandingan, ya, kemudian menciptakan pasti nih, Pak, surga tandingan. Surga itu kan mestinya hanya ada hal abadi dan suci. 1 Korintus 15 ayat 50, dan yang suci. Suci itu apa? Ada di Wahyu 21 ayat 27. 1 Korintus 15 ayat 50 itu hal-hal yang abadi. Surga itu kan mestinya abadi dan suci. Iblis bikin tandingan, Pak. Enggak, ada seks boleh, ada setan boleh masuk surga. Jin kalau udah tobat boleh, setan tobat, jin beragama boleh masuk surga. Karena kan surga tandingan. Tuhan tandingan, Allah tandingan sudah.
surga tandingan udah otomatis nanti bikin kitab tandingan nabi apa dan lain sebagainya. Ada satu lagi Pak, dia bikin kiblat tandingan karena Israel itu punya kiblat. Maka dia bikin kiblat tandingan. Ya. Ya. Kiblatnya Israel itu penuh kuasa, diusung masuk ke sungai, sungainya berhenti airnya. Perang menang, gitu. Orang nyentuh kiblat itu mati, Pak. Ini kiblat yang asli. Lalu bikinlah kiblat tandingan. Selain bikin kiblat tandingan, banyak juga Pak tandingannya. Sunat tandingan. Sunat Israel itu disunat 8 hari Pak. Masih bayi merah disunat. Potong ujung pisangnya. Aku mau nanya, di tempat Bapak sunatnya umur berapa? Oh, SMP boleh Pak. Nah, padahal sunat yang asli 8 hari, umur 8 hari. Halal haram tandingan Pak. Mestinya halal haram itu mulai cumi-cumi, kelinci itu halal semua. Haram semua. Tempat Bapak, oh yang haram itu cuman anjing dan babi. Nah, halal haram tandingan. Sunatnya tandingan, halal haram tandingan, kiblatnya tandingan, nanti juga kitabnya tandingan, nabinya tandingan, apalagi Allahnya pun tandingan, cara masuk surga pun tandingan. Apalagi halal haram sunat, kiblat sudah ya. Apa lagi? Halal haram sudah ya, ada lain lagi lah. Mungkin puasa tandingan, terus apalagi ya. Yang jelas Pak, Yahudi hari ini masih salat, masih sunat, masih ngaji, masih halal haram, masih akikah, masih mati dipocong. Ya. Terus masih kiblat. Nah, Kristen sudah enggak, karena kiblatnya ini sudah di tabut perjanjian sudah ada di surga di Wahyu 11 19. Tapi orang Israel ini kan ngotot, Pak. Ya, jadi saya sudah jawab Pak ya. Ya, ada kiblat yang asli yaitu Israel itu zaman dulu udah selesai. Makanya Kristen nggak pakai kiblat toh. Ya. Kristen zaman baru nggak pakai kiblat. Nah, lalu kiblat Bapak siapa? Tadi saya sudah cerita Pak. Ada satu tokoh yang ingin menyamai Allah Maha Tinggi. Tokoh ini di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 disebut bintang timur. Bintang timur ini sama dengan Mammon, sama dengan Beelzebul, sama dengan iblis, sama dengan Satan. Sama, Pak. Apa yang dia bikin? 1 Korintus 8 ayat 5, bikin Allah tandingan, Tuhan tandingan. Lah, kalau Allah sama Tuhan tandingan kan include efeknya banyak, Pak. Pasti surganya tandingan. Jalan masuk surga tandingan. Keselamatan tandingan. Apalagi? Surganya tandingan. Ya, termasuk di dalamnya kiblat tandingan. Ya. Ya, silakan Pak. Kiblat yang asli itu Pak, itu penuh kuasa Pak. Disentuh aja mati Pak. Itu asli Pak, kiblat asli dulu. Sudah selesai kiblat asli ini yang disebut tabut perjanjian. Sudah diangkat oleh Allah, ditaruh di surga. Wahyu 11 ayat 19. Israel kagak tahu hal ini Pak. Salahnya sendiri Israel nggak mau nanya pendeta Henritan. Ya. Termasuk ya, karena Israel ini umat tegar tengkuk Pak. Persis sama dengan Kristen kambing. Udah tegar tengkuk, udah dikasih tahu Yesus naik ke surga sebagai Allah, tetap ngotot aja nyembah Bapak. Sama dengan Israel. Udah dikasih tahu nih Yesus ini Yahweh. Yahweh yang sudah jadi manusia, dia tetap ngotot. Enggak, Allah kami tetap Yahweh. Iblis jadi bapamu, kata Yesus. Terhadap orang yang masih nyembah Bapak, ini Kristen kambing, Yesus bilang apa? Mati dalam dosamu. Enyahlah sana. Terkutuk kamu. Itu kata Yesus tuh. Tapi sama ini Israel sama Kristen kambing ini sama-sama tegar tengkuk kepala Pak. Ya, Pak Ustadz Daryo di Jogja. Saya menjelaskan yang Alkitab ya. Ayat Alkitab 1 Korintus 8 ayat 5 ada Allah tandingan, Tuhan tandingan. Lah kalau Allahnya tandingan, Tuhannya tandingan, huruf kecil pasti produknya banyak Pak. Surganya juga tandingan, jalan masuk surga juga tandingan, kitabnya juga tandingan, segala sesuatu tandingan termasuk kiblatnya tandingan. Sebab dulu ada kiblat yang benar yang namanya tabut perjanjian. Dulu ketika Yesus sudah turun ke bumi sudah nggak ada itu tabut itu. Ya, oke Pak, jadi saya sudah jawab ya. Itu jawaban Alkitab Pak. Nah monggo silahkan ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi itu harus, keberagaman wajib disyukuri. Bagaimanapun juga saya harus jawab pertanyaan Ustadz Daryo. Harus saya jawab. Dan jawaban saya hanya pakai Alkitab ya. Boleh dicek semuanya. Semua yang saya ceritakan ini Alkitab ya. Kita Indonesia Pancasila tetap
berbeda keyakinan, tetap boleh Pak bersatu dan bisa bersatu. Dan kebenaran ini boleh disampaikan Pak. Kan saya sudah melaksanakan apa yang saya lakukan, saya tepati Pak. Saya tidak comot-comot ayat di tempat Bapak. Saya tidak pernah comot-comot yang lain. Saya hanya pakai Alkitab. Itu Pak jawabannya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.